Saya tuh ibaratnya benar-benar saya tuh nangis Pak. Yang saya tuh yang dialami tuh ngeri-ngeri banget. Ya Allah astagfirullah jangan sampai deh orang permisa di rumah. Apa yang saya alamin tuh bener-bener sakit. Sebelumnya juga sakit saya tuh. Udah keadaan hancur, lihat suami gitu, anak gitu. Ya. Syukur alhamdulillah sekarang sudah selesai Bu ya semuanya. Iya, alhamdulillah. Saya tuh alhamdulillah ibaratnya Allah masih sayang sama saya. Dan mungkin leluhur saya juga ibaratnya Mendampingi. yang pengen lihat cucu-cucunya gitu. Jangan sampai terpelosok ke jalan yang Allah tidak ridhoi ibaratnya. Begitu kan Allah masih sayang ke saya. Ya. Allah tidak meridhoi saya melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah kayak gitu. Benar-benar dalam kegelapan waktu itu Bu ya. Iya gitu. Setelah usahanya bangkrut dan rumah tangganya berantakan, Ibu Susi, orang tua dari Teh Diani ini, nekat melakukan ritual demi kembali mendapatkan kekayaan. Namun rintangan berat muncul di depan mata. Sosok macan putih datang dan menggagalkan ritual yang dilakukan oleh Ibu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, kita jumpa lagi malam hari ini untuk mendengarkan dan menonton bersama. Ini kisah nyata yang paling baru dari Malam Mencekam. Di depan saya ada namanya Ibu Susi. Ibu Susi ini adalah bunda dari Teh Dian ya, yang kisahnya di sini nih, video sebelumnya. Jadi supaya lengkap silakan nonton video Teh Dian. Ceritanya nyambung dengan kisah dari Bu Susi ini. Sobat Malam Mencekam, kisah ini terjadi tahun 2016 ya. Dimana Bu Susi itu waktu itu membeli sebuah rumah dan disitulah tragedi ini mulai terjadi. Sampai-sampai Bu Susi melakukan pesugihan karena terancam bangkrut ya. Baik, kita kenalan dulu ke Bu Susi. Apa kabar Bu Susi? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Boleh tahu usianya berapa ini? 52. 52 tahun. Ya. Sekarang aktivitas apa Bu? Saya memegang dari lembaga hukum. Sekarang ini? Iya. Kegiatan saya. Pengacara atau? Bukan, sama dengan saya bagian investigasi. Investigasi ya. Luar biasa. Kriminal gitu? Ya apa saja kasusnya. Apa saja ya, kasus-kasus pidana, ya, perdata pidana, juga? Pidana perdata. Nah Sobat Malam Mencekam, seperti biasa Mang Ei dan tim ucapkan dan doakan semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Kita simak dan nonton bersama kisah dari Bu Susi. Gini Mang kisahnya. Pada awalnya kan saya tuh memang beli rumah susuk sate. Iya kan. Di dalam rumah itu kan terjadi aneh-aneh di dalam rumah itu. Karena murah? Karena murah. Luas rumahnya Bu? Luas. Tapi enggak menceritakan itu, yang jual rumah tuh enggak menceritakan ada aneh-aneh, enggak, cuma ini Bu, saya butuh duit. Punya utang, alasannya banyak sama ibu aja lah, ya udah. Jual murah gitu ya? Jual murah, saya beli 90 juta. Selama beli rumah di situ, 1 hari 2 hari mah enggak ada apa-apa. Begitu pertengahan bulan pertama, kok rumah tuh di kamar sebelah tuh ada orang nangis. Aneh.
Di di ruang dapur itu suka ada yang kayak orang menggoreng. Tapi saya tuh nggak takut. Ya, pikir sholat ngaji suka gitu, sholat ngaji aja pada waktu itu. Dian tuh nggak kuat kalau ada orang sholat ngaji, marah-marah dia. Panas, panas, panas Dian, anak saya. Terus saya tuh bingung gimana ini. Maunya juga mainnya di gelap-gelap. Pas kejadian beli rumah itu kan lagi SMP, di gelap-gelap, nggak mandi-mandi kalau mau tahu. 7 hari tuh dia nggak suka mandi. Anak saya kan aneh, matanya tuh agak kemerah-merahan gitu ya. Mama, jangan mandang saya. Kalau lihat mama tuh mau di anak gimana ini? Saya tuh lari takut kan, saya dipukulin. Wah, digerek kubak, diem aja. Saya lawan, takut gimana ya. Jadi saya tuh lari. Gitu. Jadi si Teh Dian ini berubah perangainya Bu ya? Perang. Aduh terus kayak mungkin, aduh Dian tuh nggak mau kayak gini tuh mah berat gitu. Memang teriak, aduh nggak mau Dian tuh ngelawan mama kayak gini. Udah sadarnya tuh, waduh. Sampai saya tuh tanya kan ke tetangga, ini anak saya tuh begini Pak, dimintain air lah sama kiai gitu kan, tetap bilangnya apa anak saya, nggak mempan. Iya itu asli nggak mempan, bilangnya kan air masjid. Anak saya tuh kalau air dari kiai apa tuh, tahulah ini air masjid, biar diminumin apa juga nggak mempan. Wah anak ini. Kemudian besoknya saya tuh mau kondangan, pikir mau kondangan, mau pakai perhiasan kan, perhiasan Jiko, kenapa jadi kelereng semua? Kok aneh, sampai saya tuh ke suami ya, ke anak, Dian, ini perhiasan kemana semua kok pada jadi kelereng? Kata gitu, ya nggak tahu, malah marah-marah. Anehnya tuh kan itu lemari dikunci. Itu tuh ada 150 gram. Kurang lebih ya. Nah uang itu ada cash uang 20 juta. Udah panik aja udah. Bodoh udah, pikir waktunya mau kondangan temen nunggu. Udah aja berapa urusan. Datang marah lagi, aduh pusing saya, stres di situ. Pas itu udahlah, itu saya tuh hancur semua. Udah lagi stres, saya kayak orang gila, udah kayak orang gila, buntu banget. Rumah dijual murah, 45 juta, utang banyak. Dengan suami berantem terus? Berantem terus, ya kan. Berantem terus sama suami saya. Udahlah, bodoh, aduh gimana, bingung saya tuh stres. Enggak, saya tuh udah enggak ngapa-ngapain. Pelangap-pelongo nggak karuan, buntu. Nah ceritanya tuh ada temen mau kaya lagi sih gampang. Emang gimana caranya kaya? Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus kesana, harus pakai baju hitam-hitam. Emang apaan sih pesugihan? Udahlah biarin, bodo amat, saya udah nggak mau lah hidup kayak gini. Saya nggak kuat, udah bodoh. Tempatnya di mana? Di daerah Kuningan. Di mana Kuningannya, kan Kuningan tuh luas. Pokoknya dari Pasar Kerucuk ke sana. Oh iya, saya tahu, kata saya tuh. Setelah itu keesokan harinya saya tuh udahlah nekat, udah butuh, udah pusing, udah apa gitu. Pakai baju hitam-hitam. Dengan ada uang 10.000. Udah nggak punya uang tuh ya? Nggak punya uang, ada uang 10.000. Itu dari mau ke help aja saya jalan kaki dari rumah. Yang penting naik help nyampe ke tujuan. Ya kan? 7.000. Turun Pasar Kerucuk. Kesananya jalan. Mau naik ojek.
nggak ada Sendirian duit. itu? Sendirian, udah nekat, udah bodo amat, jalan kaki ke sana saya tuh. Itu suami ngizinkan? Nggak bilang, nggak bilang, Diam-diam aja? diem-diem aja. Suami saya udah stres juga, suami saya tuh, udah stres. Dian juga nggak tahu anak ibu? Nggak tahu, nggak ada yang tahu, keluarga pun nggak tahu. Saya ke sana sendiri. Begitu kan satu. Di situ kan ada dalam kolam dalam Agung. Pas satu ke situ, ada pohon beringin. Tapi ada guanya kayak gitu bolong. Satu gini aja. Keluar bapak-bapak setengah baya umurnya 50 tahun. Deketin saya. Saya kan ada perasaan takut juga Pak ya. Keluar dari pohon beringin. Pas itu, Bu, lagi ngapain? Enggak, lagi main. Saya tahu ibu tuh lagi dalam keadaan susah. Banyak utang, ini hancur-hancuran. Kok Bapak tahu sih? Maaf ya Pak ya, Bapak orang apa setan? Soalnya keluar dari situ pohon beringin. Saya orang. Itu gitu malam ya. atau siang, Bu? Jam 2. Malam. Jam 2 siang. Jam 2 siang. Sore. Maaf ya Pak, saya boleh cubit enggak? Gitu kan, dicubit. Ya bener orang. Ayo Bu, kalau ibu mau ke sana, kemana Pak? Ikut saya. Saya tuh nurut aja ke sana. Masuk ke lubang beringin itu, ya kan. Nah, begitu masuk, pas masuk di pertengahan itu, aduh, ada badan ular kepalanya orang. Bapak saya takut Pak, nggak mau Pak, pulang lagi, nggak mau pulang. Udah Ibu jangan takut, ada saya lagian nggak apa-apa. Gitu. Saya ikutan. Aduh Pak, saya tuh mau dibawa kemana sih Pak? Udah, pokoknya yang penting Ibu bayar hutang lunas, kaya lagi. Ya udah Pak lah, oke, kata ikut kan. Ini Pak saya tuh jauh-jauh banget sih Pak, begitu tuh sebentar lagi. Nah, begitu ini Pak, istana Pak, kok ada istana Pak? Kata tuh, kayak istana. Begitu saya tuh deket, ada dayang-dayang. Dayang-dayang banyak banget, dayang-dayang cantik. Datang ratunya, ular kan, pakai itu, cantik. Cantik. Ditanya, dari mana? Saya bilang dari Cirebon. Ya udah, kalau mau ini tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Tidak gampang, harus puasa. Berapa lama? 7 hari. Puasanya di rumah, gak di sini. Saya gak bawa baju, cuma baju ini aja yang dipakai. Udah gampang masalah baju. Ya udah. Saya bersemedi di situ puasa. Udah nekat, udah puasa sehari. Cuma dikasih apa? Air segelas. Sama yang di piring itu kayak daging gitu. Dikasih oleh siapa itu Bu? Ya sama si dayang-dayang. Jadi yang ngaulain tuh dayang. Saya buka puasa di situ. Udah hanya sekali buka itu aja, kesananya puasa lagi. Begitu udah 7 hari datang ratu itu. Nih, mau tapi bukan udah selesai puasa, tapi mesti berhubungan dulu. Berhubungan sama siapa? Berhubungan apa? Saya kan tanya,
Ratu datang, itu cowok pangeran, ganteng banget, bajunya ini kayak raja aja, tapi di sini kayak ada mahkotanya gitu kan. Kalau cewek kan kayak Nyi Roro Kidul gitu kan, itu mah bentuk kayak biasa cowok ya itu. Terus ngapain? Berhubungan badan suami istri. Harus gitu, ya udahlah nggak apa-apa, pikir saya gitu. Begitu saya mau melakukan begituan, di depan tuh ada harimau putih. Tapi ngomong, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kaget. Pas begitu, yang dihadapinya ular. Itu saya pontang-panting lari bodoh amat. Gelap gulita itu. Kayak hutan. Gelap gulita pulang tuh. Begitu tuh, aduh saya bodoh amat, yang betul, aduh lama banget. Itu si bapak itu kemana, gak ada. Pas udah keluar, alhamdulillah. Keluar tuh bukannya siang, malam. Udah gelap gulita lagi, saya tuh takut, aduh ya tuh gimana, ya Allah kata saya tuh. Aduh kata saya tuh ya, pas itu tuh aduh ke tetangga kan udah pada tidur, namanya orang kampung di daerah situ, rumahnya juga jauh-jauh. Di pertengahan ada kolam aja, pas itu tuh dari kolam dalam agung ya keluar kayak bapak-bapak kakek-kakek itu. Saya tuh, bapak kata saya tuh, aduh pulang. Aduh, gimana pulangnya? Itu tadi bapak-bapaknya keluar dari kolam? Dari kolam, dalam agung itu. Bentuknya seperti apa? Bentuknya tuh pakai surban putih itu. Itu nggak tahu siapa ya? Nggak tahu. Cuman bilang pulang. Pulang pokoknya di rumah, pulang saya tuh. Dari sana ke tempat Cirebon, ke Kuningan, jalan kaki. Kayak orang gila banget, sampai kan dikira orang saya sampai ada mobil berhenti. Bu, mau kemana? Diem aja. Udah, aduh gimana lah. Bu, diantar pulang. Enggak. Takut saya, aduh. Ya Allah, saya kayak gini banget sih. Hidup saya tuh gimana ini, saya tuh ya Allah kok. Aduh gimana lagi, udah datang pulang-pulang. Udah pasti pikirannya gitu lagi, banyakan lagi hutang lagi. Aduh gimana ya Allah, saya tuh mesti gimana. Terpaksa saya tuh enggak, Bu. Malam ada di situ tuh ada masjid ya, saya tuh tidur di situ. Cuma ada ibu, bukan pikirnya bajunya itu bukan baju berubah, bukan hitam-hitam. Bajunya tuh robek, gak tahu kayak apa sih, kayak daun-daun kayak gitu tuh. Udah ada cuma sempak ama itu aja, BH. Ini kok daun, tapi sama warga itu tuh udah ini aja, Bu salin ini cerita. Oh jadi baju ibu ini berubah? Berubah, bukan hitam-hitam lagi. Hilang baju aslinya? Aslinya daun, kayak daun apa ya, pohon jati. Besar-besar gitu ya? Iya pohon jati, kayak gini, cuma kayak iket gini-gini aja. Nggak nyadarnya tuh setelah kata itu si ibu itu. Ibu dari mana, Bu? Saya tuh ceritain.
Saya tuh gini-gini cerita, ya Allah ibu sampai kayak gitu banget Bu, salin. Dikasih salin sama ibu-ibu itu tuh. Sampai saya tuh sholat Bu, wudhu gitu kan. Terus saya tuh sholat malam di situ tuh. Sholat malam apa, wirid apa-apa. Datang mungkin leluhur saya datang. Kamu mau tahu tak? Kamu itu ya ini tuh yang dikasih tahu, udah jangan macam-macam hidup. Pokoknya kamu menjalani, saya tuh dikasih tahu gini-gini. Doanya apa, suruh ini gitu. Tapi tidak disadari itu saya tuh kayak tuh saya ngelihat orang tuh tahu orang mau begana begini, mau ada yang jahat enggak jahat gitu tuh tahu. Di situ saya tuh terus ngelihat gaib tahu. Jadi bisa ya? Iya. Tuh di situ awalnya saya tuh udah aja besok saya tuh pulang. Nah setelah ibu pulang dari masjid itu kan, pulang ke rumah. Gimana? Suami Kejadian nanya. seperti apa? Ya aneh aja. Si Dian aneh anak saya tuh. Mama kemana aja sih? Gak pulang-pulang. Suami saya juga marah kan. Suami saya emang stres. Itu mah gak nanya. Suami saya sih gak nanya. Cuma abis kemana. Suami saya juga kayak orang gila. Kalau suami saya memang udah stres aja. Sampai melayang. Papa habis pergi ke planet. Udah mulai ngaco. Akses Amerika saya ambil. Udah sakti nih. Saya tuh kan udah saya kan udah ini aja ya. Karena puasa apa mungkin kan. Kok aneh suami saya kok kayak gini. Pak istighfar coba, kata satu gitu kan. Ya istighfar, astagfirullahaladzim. Aneh. Istighfar mau. Tapi yang anehnya saya nggak boleh sholat. Kalau mau tahu. Ngapain dia sholat? Ya sholat lah. Orang tiang agama ya sholat. Ngapain? Saya sih nggak mau sholat. Gitu. Ya terserah. Mau sholat kayak apa, kayak mau jadi orang kafir bodoh amat. Pas saya tuh dilihat aja sama saya tuh suamiku. Memang satu stres. Kedua ada kiriman lagi. Waktu itu rumah sudah pindah ya, udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Itu di mana? Itu saya tinggal di rumah orang tua saya. Dengan anak juga? Iya. Nah, pas itu ceritanya tuh udah satu stres. Ini kemasukan lagi nih kiriman. Dilihat. Bener nggak nih dengan hati saya bahwa yang berbuat tuh si A. Piringnya udah ke situ. Cuma berhubung saya penasaran juga, saya pergi ke Aibnu. Nah kata Aibnu tuh, Neng, punya musuh? Enggak punya musuh, enggak. Situ kan nikah sama duda. Tuh, itu. Anak tirinya juga kan pada nurut di situ. Pengennya mah ngaranya situ tuh mati, hancur-hancur, udah harta habis, kamu mati. Masuknya ke anak. Jadi anak sama itu tuh udah raja jin. Ini curiga dari pengaruh rumah atau kiriman nih? Kecurigaannya di mana? Awal dari pengaruh udah jalannya si rumah. Kedua dari musuh saya yang nggak suka sama saya. Lalu Bu Susi kan waktu itu masih banyak utang. Utang. Itu gimana cara bayarnya? Dibayarin. Oleh siapa? Sama
adiknya bapak. Berapa nilainya Bu? Nilainya tuh perkiraan 400 jutaan. Dibayarin semua ya? Bayarin semua. Berhubung kan adiknya bapak kan ya satu pejabat punya pesantren di Cianjur gitu kayak ya. Saya kan baru curhat di situ, cerita aja semua. Akhirnya anak dan suami sembuh Bu ya? Alhamdulillah. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Nah Ibu setelah itu Tapi beli kalau rumah suami lagi? sekarang sudah meninggal Pak. Suami sudah meninggal? Sudah meninggal di Bandung. Di Bandung. Ibu beli rumah lagi setelah itu? Enggak, di rumah orang tua. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Nggak niat beli rumah lagi? Enggak ada, nanti aja lah, insya Allah belum ada uang, belum kumpul Pak. Atau trauma mungkin? Ya trauma lah, hati-hati ya kan. Takut punya cari rumah rumah ya? nggak mau yang sudah udah ngerti sekarang sih Pak. Waktu itu kan Ibu sempat kaya tuh sebelum punya rumah yang berhantu ini. Iya. Sempat kaya. Itu rumahnya di mana Rumahnya sebelumnya? di Kejuden. Itu aman-aman aja? Aman-aman aja. Nggak ada Pikir Kejuden gangguan-gangguan? kabupaten kan. Ada yang nawarin di kota aja. Jadinya kesana kemari. Semua di Kejuden kebawa habis. Hartanya habis, udah habis semua, ludes. Rumah ambruk sendiri kan angin ya kan, yang di Kejuden. Itu kan koko udah ibaratnya pasang cakar ayam kan buat naik bisa tingkat juga kan di Kejuden. Udah koko bangunan, bukan bangunan asli Perum, udah dibangun gitu. Masa roboh kan aneh. Jadi waktu belum pindah ke rumah yang berhantu itu, Ibu sudah kaya, udah enak, belum ada gangguan? Enggak. Serangan-serangan Enggak, goibnya? pas beli rumah itu aja. Dari musuh Ibu juga belum ada? Belum. Masih hidup itu musuh Ibu? Masih lah. Ya udah, sekarang mah udah tua banget. Dengar-dengar sih dia nikah jadi istri muda. Mungkin nggak dia akan nonton video ini? Kenapa? Bodoh amat. Biarin saya sih. Apa yang ingin Ibu sampaikan kalau dia nonton? Ya buat yang saya nggak mau menyebut namanya, intinya dia juga tahu sendiri, ya kan. Bagi orang yang sudah berbuat jahat sama saya, supaya sadar namanya usia, mikir dunia. Kalaupun saya punya salah, saya minta maaf. Dan yang berbuat jahat sama saya juga saya akan maafin lahir batin dunia akhirat. Lalu ada saran nggak Bu untuk orang yang sedang mencari rumah, yang mau memiliki rumah baru? Ada saran nggak supaya nggak kejadian seperti yang Ibu Susi alami? Ada. Gimana Bu? Buat penonton, ibaratnya saya sarankan kalau membeli rumah jangan asal murah. Biarpun apalagi yang susuk sate itu jangan. Itu pasti hancur. Walaupun tidak susuk sate, namanya orang jual rumah murah itu patut dicurigai. Kita nanya sama orang spiritual yang lebih ngerti, dilihat auranya baru di situ. Jadi jangan asal beli murah-murah aja. Kalau yang mau ngontrak gimana? Sama Bu? Sama yang ngontrak-ngontrak juga. Jadi kejadian atau kelakuan yang Ibu lakukan waktu pesugihan ular, bagaimana sarannya untuk penonton? Kalau sedang panik, Iya. lakukannya apa? Buat pemirsa ya yang menonton video saya, tolong jangan sampai seperti saya yang sudah kejadian itu. Aduh Bu, Masya Allah, jangan deh Bu. Apalagi udah kita ibaratnya hidup
syukurin aja apa adanya. Semua udah ada titis garis garisnya. tulis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buat permisa yang di rumah yang menonton video saya, selalu bersyukur, nikmati apa yang Allah berikan, dan tetap sabar dan ikhlas. Saran saya. Untung begitu saja aja. waktu itu Ibu Susi selamat ya. Ya Ada alhamdulillah. yang menyelamatkan. Jadi kehidupan Bu Susi ini sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 kurang lebih Bu ya. Iya. Itu hancur-hancuran di situ Iya, ya. hancuran sih udah mulai berjalan 2016 Pak. Ya. 2016 dari mulai rumah ada pesugihan pocongnya ya. Kemudian ada yang meninggal yang tidak meninggal diketahui. itu. Terus Ada kasih tanah, kuburan, kuburan itu. Aduh, Sampai udah ya serangan Allah, santet jangan ya? sampai. Saya tuh ibaratnya benar-benar saya tuh nangis Pak. Yang dialami itu ngeri-ngeri banget. Ya Allah, astagfirullah, jangan sampai deh orang permisa di rumah. Apa yang saya alamin tuh bener-bener sakit. Sebelumnya juga sakit saya tuh. Udah keadaan hancur, lihat suami gitu, anak gitu. Ya. Syukur alhamdulillah sekarang sudah selesai Bu ya Iya, semuanya. alhamdulillah. Saya tuh alhamdulillah ibaratnya Allah masih sayang sama saya. Dan mungkin leluhur saya juga ibaratnya Mendampingi. yang pengen lihat cucu-cucunya gitu, jangan sampai terpelosok ke jalan yang Allah tidak ridhoi, ibaratnya begitu kan. Allah masih sayang ke saya. Ya. Allah tidak meridhoi saya melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah kayak gitu. Benar-benar dalam kegelapan waktu itu Bu ya. Iya gitu. Saya juga ibaratnya dari gadis juga udah sakit. Bukan sakit dalam arti ya banyak cerita lah dari mulai saya tuh sakit. Cuma alhamdulillah Allah tuh memberi mental jiwa saya yang kuat. Baik, terima kasih Bu Susi. Kisah dari Bu Susi ini dan keluarga Bu Susi tentunya menambah wawasan untuk kita semua ya. Iya. Banyak pesan yang bisa Iya, kita ambil dari kisah ini. Mudah-mudahan Bu Susi dan keluarga selalu tetap bahagia Bu ya. Amin. Dan ya Rabbal dilimpahkan Alamin. rezekinya. Ya amin. Terima Ya kasih Rabbal- ya, kisahnya Bu sama-sama. Susi. Akhirnya Mang Ei dan tim undur diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.